Halo sahabat cerdas, berjumpa kembali dalam kelas matematika. Masih bersama saya Bu Aryati dari SMP Negeri 2 Karangdowo. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama, mari kita belajar tentang operasi penjumlahan. Sebagai ilustrasi, mari kita amati penjumlahan 3/5 ditambah 1/5. 3/5, kita misalkan ada satu persegi panjang utuh mewakili 1, kemudian kita bagi menjadi 5 bagian, masing-masing bagian nilainya adalah 1/5. Untuk pecahan 3/5, maka yang diwarnai ada 3 bagian. 3 dari 5 nilainya adalah 3/5. Selanjutnya, pecahan 1/5, kita membuat satu persegi panjang utuh mewakili satu satuan. Juga kita bagi menjadi 5 bagian yang sama, di mana yang diberi warna hanya ada satu bagian. 1 dari 5 mewakili bilangan pecahan 1/5. Selanjutnya, untuk menjumlahkan bilangan pecahan 3/5 dengan 1/5, kita sediakan satu persegi panjang utuh, kemudian masing-masing persegi panjang yang berwarna kuning kita kumpulkan. Kita pindahkan satu persatu dari yang bernilai 3/5, kemudian ditambahkan yang bernilai 1/5. Sehingga di sini kita peroleh ada 4 bagian yang berwarna kuning dari 5 bagian yang tersedia. Ini artinya 3/5 ditambah 1/5 menghasilkan bilangan 4/5. Nah, sahabat cerdas, perlu diketahui ya bahwa untuk menjumlahkan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Jika ada pecahan yang belum sama penyebutnya, maka kita samakan dengan menggunakan KPK dari penyebut pecahan-pecahan yang diketahui. Sekarang kita lanjutkan dengan belajar operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Misalnya, kita akan menghitung hasil dari 3/5 dikurangi 1/5. Langkahnya kita buat ilustrasi seperti tadi. 3/5 kita sediakan persegi panjang utuh bernilai 1. Kita bagi menjadi 5 bagian karena penyebutnya di sini 5. Dan karena dia bernilai 3/5, maka yang berwarna kuning ada 3 bagian ya. Selanjutnya, untuk bilangan 1/5, kita sediakan persegi panjang utuh, kita bagi menjadi 5 bagian yang sama, dengan catatan yang kita beri warna hanya 1 bagian saja. Nah, mengapa ini saya gunakan warna yang berbeda? Untuk daerah yang berwarna merah itu mewakili pecahan yang bernilai negatif. Adapun untuk daerah yang berwarna kuning itu mewakili pecahan yang bernilai positif. Sahabat cerdas, perlu diingat jika satu kotak berwarna merah ini nanti bertemu dengan satu kotak berwarna kuning, nilainya adalah 0. Oleh karena itu, 3/5 dikurangi 1/5, kita sediakan satu persegi panjang utuh tadi yang bernilai 1, kemudian kita pindahkan miliknya 3/5 dan 1/5 karena warnanya berbeda, kita impitkan. Ternyata ada tepat 1 bagian yang berwarna kuning dan 1 berwarna merah bertemu. Ini artinya nilainya 0.
sehingga hanya tersisa 2 bagian dari 5 bagian keseluruhan, sehingga 3/5 dikurangi 1/5 nilainya adalah 2/5. Nah, perlu sahabat cerdas ingat juga bahwa operasi pengurangan ini juga harus dalam penyebut yang sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilang dikurangi pembilangnya. Jika penyebutnya belum sama, maka kita samakan dengan menggunakan KPK. Nah, sekarang mari kita latihan belajar tentang perkalian pada pecahan. Andaikan kita akan mengalihkan bilangan pecahan 3/5 kali setengah. 3/5 kita sediakan 1 persegi panjang utuh seperti tadi, kemudian kita bagi menjadi 5 bagian sama besar secara vertikal, di mana yang diberi warna hanya 3 bagian dari 5 bagian, jadi nilainya adalah 3/5. Selanjutnya, untuk bilangan setengah, kita membuat persegi panjang yang sama, tetapi kita bagi secara horizontal. Nah, yang kita warnai juga hanya salah satu bagian dari 2 bagian, berarti bernilai setengah. Kemudian, hasil perkalian keduanya, kita sediakan persegi panjang yang sama, kemudian kita pindahkan masing-masing bagian miliknya 3/5. Kita inputkan dengan pecahan miliknya setengah. Nah, ternyata di sini ada daerah yang terarsir 2 kali, yaitu bagian yang saya tunjukkan di sini. Secara keseluruhan, persegi panjang utuh tadi terbagi menjadi 10 bagian sama besar. Adapun yang terarsir 2 kali hanya ada 3 bagian. Jadi, nilai 3/5 dikalikan setengah, hasilnya adalah 3/10. Nah, dengan cara yang sama, kita dapat juga mencari bilangan 3/10 ini dengan cara pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Selanjutnya, mari kita belajar tentang operasi pembagian. Kita amati ilustrasi pembagian 4/5 dibagi 2. 4/5 kita sediakan 1 persegi panjang utuh. Karena ini per 5, kita bagi menjadi 5 bagian sama besar, di mana yang diberi warna ada 4 bagian. 4 bagian dari 5 bagian, berarti 4/5. Selanjutnya, karena akan kita bagi 2, kita sediakan persegi panjang utuh sebanyak 2, kemudian kita pindahkan 4/5 ini ke 2 persegi panjang ini secara merata. 1 bagian bernilai 1/5, 1 bagian bernilai 1/5 juga, 1 bagian lagi, dan 1 bagian terakhir. Kita ulangi sekali lagi. 4/5 ini kita bagi menjadi 2. Caranya kita sediakan persegi panjang utuh sebanyak 2, kemudian masing-masing kotak berwarna kuning, di mana setiap kotak berwarna kuning ini bernilai 1/5, kita pindahkan secara merata ke 2 persegi panjang di bawahnya. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Tepat
4 habis, sehingga 4/5 dibagi 2 hasilnya adalah 2/5. Nah, proses pembagian ini dapat kita lihat juga di sini. 4/5 dibagi 2 sama dengan 4/5 dibagi 2/1. Penyebutnya di sini jika tidak tertulis berarti penyebutnya adalah 1. Nah, kalau kita nyatakan dalam penyebut yang sama, maka KPK 5 dan 1 adalah 5, kita bawa pecahan itu menjadi berpenyebut 5. Untuk 4/5-nya tetap 2/1 akan menjadi 10/5. Nah, setelah penyebutnya sama, maka kita tinggal membagi pembilang dibagi pembilang atau 4/10. Dan dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya yaitu 2, sehingga diperoleh pecahan yang paling sederhana 2/5. Ada juga cara lain, yaitu jika kita memiliki 4/5 dibagi 2, dapat kita ubah menjadi 4/5 dibagi 2/1. Selanjutnya, operasi pembagian dapat kita nyatakan menjadi operasi perkalian dengan catatan pembaginya ini dibalik kedudukannya antara pembilang dengan penyebutnya. Yang tadinya pembilangnya 2 sekarang menjadi penyebutnya 2, yang tadinya penyebutnya 1 sekarang menjadi pembilangnya 1. Nah, selanjutnya tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Akan diperoleh nilai yang sama 4/10 dan disederhanakan menjadi 2/5. Oleh karena itu, sahabat cerdas, kalau menemui operasi pembagian, kalian dapat mengubahnya menjadi operasi perkalian dengan catatan pembaginya dibalik. Sekian, terima kasih.